Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Naldi, NIM 1811020059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sejarah Perdagangan di Asia Timur, yang mana yaitu latar belakangnya kawasan Asia Timur memiliki perekonomian yang kuat dan masuk dalam kategori negara maju. Masyarakatnya telah mengenal pelayaran dan perdagangan semenjak ribuan tahun silam. Kekayaan alam dan populasi individu menjadi salah satu faktor kemajuan di Asia Timur. Selain itu, kawasan ini juga terkenal lebih jarang terjadi konflik agama, politik, sosial, dan lainnya. Berbeda dengan negara lain yang sering terjadi konflik, hal tersebut menyebabkan kemajuan perekonomian di kawasan Asia Timur. Masyarakat Asia Timur menggunakan jalur sutra sebagai alternatif perdagangan waktu itu. Mereka telah menggunakan jalur sutra semenjak awal abad Masehi. Para pedagang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang beragam dalam bentuk fisik, bahasa, pakaian, budaya, serta keyakinan atau agama. Bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu profil kawasan Asia Maritim. Asia Timur merupakan kawasan di benua Asia yang terdiri dari negara Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Asia Timur sering disebut dengan istilah Timur Jauh. Terjemahan dari bahasa Inggris The Far East, istilah dalam bahasa Inggris The Far East itu merupakan imbangan terhadap istilah-istilah The Near East dan The Mid East. Negara di Asia Timur jauh lebih maju daripada Asia Tenggara dan Asia Selatan. Padahal Asia Tenggara dan Asia Selatan sangat potensial untuk dimajukan, baik karena kekayaan alamnya dan populasinya. Hal ini disebabkan karena kawasan Asia Timur lebih jarang terjadi konflik. Tidak seperti di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah, yang masih terjadi konflik politik, agama, sosial, dan lain-lain. Asia Timur secara geografis adalah Jepang, Cina, Taiwan, dan kedua Korea. Tetapi selain faktor geografis, terdapat juga Rusia dan Amerika Serikat yang berkepentingan dan eksis di wilayah Asia Timur karena memiliki kepentingan strategis geopolitik yang besar di wilayah ini. Karena menurut Kazenstein dan Okawara, wilayah tidak hanya ditentukan secara geografis, tapi juga dibangun secara politis. Wilayah Asia Timur adalah sebuah kawasan yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat bagi dunia global karena terdiri dari negara-negara yang memiliki ekonomi dan militer yang kuat. Rusia sebagai negara bekas komunis terkuat yang bangkit dan terus berkembang. Jepang sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat setelah dikalahkan sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua. Korea Selatan yang terus meningkatkan kekuatan ekonomi dan militernya untuk mengimbangi persekutuannya dengan Amerika Serikat. Dan Korea Utara yang dipimpin oleh pemerintah
komunis dengan kebijakan isolasinya. Yang kedua yaitu pola perdagangan di Asia Timur. Hubungan dengan antara Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan atau India, Timur Tengah, dan Eropa sebenarnya telah dimulai sejak abad awal tahun Masehi. Jalur perdagangan di Asia itu pada awalnya melalui daratan yang disebut Jalan Sutra. Disebut Jalan Sutra karena barang utama yang diperdagangkan pada masa itu adalah sutra dari Cina yang terkenal sangat halus. Pada awalnya, Jalan Sutra ini melalui Asia bagian utara. Namun jalur sutra dirasakan kurang aman karena gangguan perampok dan kondisi alam sehingga dialihkan ke jalur tengah. Jadi, jalan perdagangannya meliputi Cina, India, Persia, dan Mesopotamia sampai ke Mediterania karena biayanya dirasa mahal dan keamanan tetap tidak terjamin. Jalur perdagangan dialihkan lewat laut. Jalur perdagangan yang melewati laut menyusuri wilayah Indonesia melalui Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan Selat Sunda. Para pedagang yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang mewah dengan iring-iringan onta antara oasis-oasis di jalur sutra sangatlah beragam dalam bentuk, fisik, bahasa, pakaian, budaya, serta keyakinan atau agama. Jalur yang dibuka untuk perdagangan ini sangat penting artinya. Di samping memenuhi fungsi ekonomi atau pertukaran barang, juga mempunyai peranan mengembangkan kebudayaan atau akulturasi budaya dari tempat-tempat yang dilalui. Sampai hubungan di diplomasi atau politik yang merupakan dasar dari hubungan dunia modern. Yang ketiga yaitu jalur perdagangan. Jalur sutra merupakan sebuah rute perdagangan yang membentang dari Asia Tengah hingga Eropa dengan keadaan alam berupa oasis gurun pasir yang dikelilingi oleh gunung pegunungan bersalju. Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan melalui Asia Selatan yang dilalui oleh karavan dan kapal laut, menghubungkan Chang'an, Republik Rakyat Cina, dengan Antioquia, Suriah, dan juga tempat lainnya. Pengaruhnya terbawa sampai ke Korea dan Jepang. Pertukaran ini sangat penting tak hanya untuk mengembangkan kebudayaan Cina, India, dan Roma, namun juga merupakan dasar dari dunia modern. Istilah jalur sutra pertama kali digunakan oleh fotografer Jerman Ferdinand von Richthofen pada abad ke-19 karena komoditas perdagangan dari Cina yang banyak berupa sutra. Jalur sutra benua membagi menjadi jalur utara dan selatan. Begitu dia meluas dari pusat perdagangan Cina Utara dan Cina Selatan. Rute utara melewati Bulgar, Kipak, ke Eropa Timur dan semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balkan ke Venesia. Rute selatan melewati Turkistan, Khorasan, menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian Antioquia di selatan Anatolia menuju Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.